TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi yang paling penting untuk Bapak Ibu antisipasi nantinya, modus operandi atau cara mafia perdagangan manusia ini bekerja ke kampung-kampung. Yang pertama, menjanjikan korban bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri dengan iming-iming gaji besar. Jadi ada dua tempat dia bekerja, bisa angkatan kerja antar daerah itu di dalam negeri, kemudian angkatan kerja antar negara itu di luar negeri. Namun kalau di dalam negeri tentu mudah dideteksi dan juga diproses sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Namun yang banyak menjadi kendala yang kita berkumpul pada hari ini untuk menyamakan persepsi. Tadi MC sudah menyampaikan bagaimana strategi Pemda dan Polres untuk meminimalisir tindak pidana terjadi karena ada niat dan kesempatan. Menjaga anak-anak dorang semua, adik-adik, tidak ada yang kena bujuk rayu, tidak dapat ditipu, tidak akan terjadi TPPO itu. Begitu juga sebaliknya. P3MI kita yang beroperasi untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ya. Pertama, PT Sriti Rukma Lestari. Ini ada pimpinan perusahaannya, ada Ibu, tolong berdiri. Ya. Kantor pusatnya ada di Konga, ya, ini resmi nih, ya. Yang kedua, Army Family, ya, itu sudah tidak aktif, tapi masih terdaftar, ya, sudah tidak aktif. Kemudian yang berikut, Dwi Tunggal Jaya Abadi, itu negara tujuan Malaysia. Ya. Kalau yang Sriti tadi negara tujuan Malaysia, Singapura, Hong Kong, 3, ya. Jadi kalau Sriti datang bilang mau ke Brunei, jangan, karena dia punya izin hanya 3, ya. Atau Sriti datang bilang ke Arab, jangan, kami tidak. Yang kami tahu Ibu hanya rekrut 3 negara itu. Ya. Kemudian yang berikut Alvira Perdana Jaya, itu juga Malaysia, ya. Yang keempat, Vita Melati Indonesia, itu juga Malaysia. Yang berikut Prima Duta Sejati, juga Malaysia. Yang berikut Genta Karya Sejahtera, itu juga negara tujuan Malaysia. Yang berikut Okdo Harapan Mulia, itu juga Malaysia. Yang berikut Isti Jaya Mandiri, itu juga Malaysia, ya. Isti itu satu kesatuan dengan Sriti. Kantornya juga, kantor pusatnya di Kupang. Kemudian yang berikut Al-Kurni Bagas Pratama, itu khusus perhotelan. Negara tujuan Timur Tengah, Eropa dan negara tujuan Timur Tengah dan Eropa. Ya. Kemudian Bakti Unggul Sejahtera, itu Malaysia. Dan yang terakhir, yang ke-13 Kasindo, itu khusus perkebunan di Malaysia, ya. Nah, jadi ada 13 yang luar negeri. Semuanya sebagian besarnya adalah asisten rumah tangga, ya. Itu berarti lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak anak-anak yang perempuan. Kemudian dalam negeri, ya, untuk dalam negeri itu yang pertama PT Timor Sakti Setia, dan yang kedua PT apa Pekan Setia Prestasi Amandani, ya, 2 saja. Tapi yang aktif mengirimkan PMI kita dalam negeri itu hanya Timor Sakti Setia, ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan ini datang ke wilayah Bapak Ibu sekalian,
melapor diri Bapak Desa atau siapa saja bisa cek dari ke-13 tambah 2 yang dalam negeri, tinggal dicek saja. Setelah pengecekan dia punya surat-suratnya, kemudian minta rekomendasi ya. Kalau rekomendasinya tidak ditandatangani oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, maka tolak dulu. Bapak punya ada resmi, tapi petugas lapangan tidak ada rekomendasi, ini kami tidak bisa rekrut. Jangan sampai ada boncengan di situ ya. Jadi itu perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Susan. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya mengusulkan Bapak, karena ini sangat penting, dibuat satu surat resmi kepada semua kepala desa di Flores Timur sebagai bentuk tindakan preventif, supaya mereka tahu, mereka tidak bisa berkilah lagi kami tidak ada pendasaran ini itu. Tahu toh zaman sekarang diterlihat gampang. Jadi buat surat kepada setiap kepala desa supaya menjadi acuan untuk kepala desa, letter di kantor desa itu. Dan bila perlu toa yang ada itu umum berulang-ulang kali sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap IMPPOI.